Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang mudah-mudahan bisa kita isi dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk mengamalkan dari ilmu-ilmu yang kita miliki. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masih dalam hadis berkaitan tentang ad-dinun nasihat, yaitu agama adalah nasihat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasihat kepada penguasa. Dalam hadis dikatakan a'immatil muslimin, kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Dalam pembahasan ini, karena ada permasalahan pelik yang mungkin perlu kita pahami bersama sehingga tidak menimbulkan fitnah, maka insya Allah pembahasan ini akan dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan sekarang dan pertemuan insya Allah pada pekan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang umara, tentang pemimpin kaum muslimin, maka sesungguhnya Islam telah memerintahkan kepada kita agar ada pemimpin di antara kita. Jadi memang Islam itu agama yang luar biasa. Sampai perkara kecil pun dipikirkan, apalagi berbicara tentang kepemimpinan, masalah yang luar biasa. Maka perhatian Islam sangat luar biasa dengan bab ini. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka hadis-hadis Rasulullah, maka sesungguhnya ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita untuk mengangkat seorang pemimpin. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis dikatakan, idza kana thalathah fis safar, jika ada 3 orang berpergian, falyu'ammiru ahadahum, maka hendaklah mereka mengangkat salah satu di antara mereka menjadi pemimpinnya. Dan kita memang sedang safar. Karena memang Rasul mengatakan bahwa kita sekarang ini seperti seorang pengembara yang sedang berteduh di sebuah pohon yang nanti kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita. Nah, oleh karena itu harus ada yang memimpin. Dan ketika kita mengangkat seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk taat. Ketaatannya diperintahkan jelas sekali di dalam Al-Quran.
Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Nah, kalimat terakhirnya adalah wa ulil amri minkum, yaitu untuk taat kepada pemimpin di antara kamu yang diberikan amanah untuk memimpin dirimu. Cuma ketaatan ini harus mengikuti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh mentaati seorang pemimpin berlawanan, bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, di antara kriteria yang disuruh oleh umat Islam ketika memilih pemimpin, di antaranya saya ambil dua saja. Yang pertama adalah harus beragama Islam. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini mayoritas umat Islam, tidak mungkin mayoritas dipimpin oleh minoritas. Nggak mungkin. Kalau misalkan berimbang, mungkin bergantian. Seperti misalkan yang terjadi di Lebanon, ya, pergantian mereka, Kristen Islam, Kristen Islam, ya, walaupun kadang-kadang ada Syiahnya juga, ya, mungkin Syiah bukan kelompok daripada Islam, ya, ini yang saya pahami dan saya yakini. Nah, beragama Islam, ya, ini nggak bisa didebat lagi. Kalau negara kita mayoritas umat Islam, maka yang memimpin harus orang Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan untuk memilih pemimpin Islam dan tidak boleh menjadikan seorang non-muslim sebagai pemimpin kita. Jadi kalau presiden jangan Kristen. Ya. Wah, kalau ada terjadi di Indonesia kita harus istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin." Nah, jelas sekali Allah mengatakan, janganlah kalian wahai orang-orang yang beriman mengambil orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Ya. Ini jelas sekali kalimatnya. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina? Maka Allah bertanya dengan pertanyaan yang jelas sekali menampar diri kita, apakah kamu, ya, ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah, ya, membantah, ya. Nah, ini yang pertama, nggak usah dibahas panjang-panjang, udah jelas sekali. Yang kedua yang saya ambil adalah dalam surat Yusuf ayat ke-55, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, qala ja'alni ala khazain al-ard. Ini perkataan Nabi Yusuf kepada pemimpin ketika itu, dan jadikan aku sebagai bendaharawan negeri Mesir ini. Ya. Nah, kalimat yang terakhir kita ambil, inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah hafiz dan aku adalah alim. Aku itu pandai menjaga dan aku itu berpengetahuan. Maka dalam sebuah website, ya, Republika, saya baca ada ungkapan yang sangat bagus dari seorang Profesor Din Samsudin, ya, Didin Hafiduddin, maaf saya sebut. Ini seorang mantan Basnas, ketua Basnas Indonesia, dan juga adalah seorang dosen di sebuah universitas besar di Bogor, Ibnu Khaldun, dan juga seorang pembimbing pesantren mahasiswa di Bogor juga. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan hafizun, ya, adalah orang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Nah, ini pengertian hafiz, ya. Jadi orang itu amanah, ya.
Yang mana ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat rakyatnya sejahtera. Walaupun sumber alamnya terbatas, dia akan berusaha. Tapi sebaliknya, kalau pemimpinnya itu khianat, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan memperkaya dirinya, keluarganya, koleganya. Lalu bagaimana rakyatnya? Dibiarkan. Sehingga rakyatnya tidak punya kekuatan, tidak punya daya. Ini kalau pemimpin khianat, ya. Maka Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita ketika memilih pemimpin adalah pemimpin yang amanah. Karena apa? Karena ketika pemimpin kita amanah, maka akan datang keberkahan. Tetapi kalau pemimpinnya seorang pengkhianat, maka datanglah kefakiran. Kita lihat aja coba, negara kita semakin berkah atau semakin fakir? Kalau semakin fakir, tandanya pemimpinnya khianat. Tapi kalau semakin berkah, tandanya pemimpinnya amanah. Maka Rasul mengingatkan tentang bab itu. Yang kedua adalah alim. Alim, kata beliau, adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Jadi alim, dia punya ilmu yang dengannya dia bisa membuat langkah-langkah yang akan membuat rakyatnya sejahtera. Nah, ini yang dikatakan dengan hafizun alim. Yang mana untuk orang-orang ini kita doakan semoga ada di antara pemimpin kita ke depan yang memiliki karakter sebagai hafizun alim, seorang yang amanah, integritasnya tidak diragukan, orangnya jujur, orangnya bertanggung jawab, akhlaknya mulia dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah kita masuk pada poin tentang menasehati para penguasa, para umara. Nah, pertemuan kita pada kali ini adalah pada poin yang pertama adalah ketika kita memiliki pemimpin yang pemimpinnya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan kita nanti adalah ketika pemimpin adalah pemimpin yang suka dan melakukan maksiat kepada Allah. Bagaimana sikap kita untuk menasihati? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ketika kita mendapati pemimpin kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya masukkan ada 5 cara, ya, 5 cara yang bisa kita lakukan ketika pemimpin kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama adalah ketika pemimpin kita adalah pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya, yang berusaha untuk memimpin dengan baik, maka yang kita lakukan sebagai rakyat, ya, adalah mencintainya. Harus itu, ya, mencintainya. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah, untuk mentaati orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul menegaskan, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, yaitu mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Nah, ini sebaik-baik pemimpin. Jadi dia mendoakan rakyatnya agar rakyatnya sejahtera, agar orang-orang yang dipimpinnya taat kepada Allah. Maka tugas kita juga harus mencintainya. Ya. Jangan sampai gara-gara perbedaan. Nah, ini poin yang terakhir sebetulnya. Perbedaan yang bersifat ikhtilafiyah,
lalu kita nggak mau mencintai, jangan. Ya. Cintai, karena bab ikhtilaf itu adalah bab yang diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memutuskan yang terbaik, ya, atau memutuskan yang paling ringan bahayanya. Nah, jadi poin yang pertama, bagaimana kita mencintai mereka. Kita cintai dengan sepenuh hati selama mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bentuk ketaatannya bagaimana? Salah satunya paling mudah, gampang. Kata Utsman bin Affan, orang tersebut rajin datang ke masjid melaksanakan sholat subuh. Itu salah satu syarat sebetulnya, kata Utsman bin Affan. Makanya ada tuh program-program yang dilaksanakan pemerintah, ya, penguasa, ada istilahnya namanya suling. Subuh keliling. Cuma sayangnya suling itu hanya ketika era-era dekat dengan pemilihan, atau di awal-awal pemilihan, di tengah udah mulai hilang suling itu. Ya, mudah-mudahan kalau skupnya di desa kita mudah hidup lagi, ya. Karena sempat hidup, mungkin gara-gara pandemi akhirnya berhenti. Terusnya sekarang katanya dengar mulai berjalan tapi belum konsisten lagi. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk, terus lakukan. Nah, kita perhatikan salah satu syaratnya begitulah. Kata Utsman bin Affan dalam buku Taujihat Nabawiyah, dikatakan begitu, bahwa pemimpin itu orang yang rajin ke masjid. Masjidnya khususnya kalau ingin kita perhatikan sholat subuhnya. Nah, yang kedua adalah kita membantu umarah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Ini harus dibantu. Kembali saya katakan, apabila perbedaannya ikhtilafiyah, jangan kemudian kita berbeda, nggak mau bantu. Maka bantu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memerintahkan kepada kita untuk tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau misalkan pemerintah, pemimpin kita mengajak kebaikan, yuk kita bantu. Kalau nggak bisa bantu dengan harta kita, kita bantu dengan tenaga kita. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga kita, kita bantu minimal dengan doa-doa yang kita lantunkan kepada mereka. Jadi jangan sampai nggak ada sama sekali. Minimal ada satulah, minimal sekecil-kecilnya. Atau mungkin